Apakah Anda termasuk orang yang bertanya kenapa Anda sering membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Mungkin Anda berpikir bahwa barang itu akan berguna suatu hari nanti. Atau mungkin Anda ingin mengesankan orang lain dengan barang-barang baru Anda. Bisa jadi Anda merasa bosan atau kesepian dan membeli barang-barang baru dan memberikan Anda kebahagiaan sementara. Inilah momen ketika Anda harus menonton video ini sampai selesai karena kami akan membongkar rahasia di balik psikologi konsumsi kita dan mengapa kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, klik like, dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Tibis Telegram yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang psikologi finansial dan bagaimana mengontrol kebiasaan belanja kita. Jadi pastikan Anda tidak melewatkannya. Mari kita mulai petualangan. Poin pertama, yaitu membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan untuk mengesankan orang lain. Siapa yang bisa menyangkal bahwa memiliki barang-barang baru, apalagi jika itu adalah tren baru, bisa memberi kita kepercayaan diri. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa ini mungkin juga mencerminkan keinginan kita untuk diterima dan diakui oleh orang lain? Sosiolog Thorstein Veblen menyebut ini sebagai consumption conspicuous, konsumsi yang jelas-jelas dilakukan untuk menunjukkan status sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat ini dari orang-orang yang membeli contoh smartphone baru, tas merek mahal, atau mobil mewah, meskipun barang-barang sebelumnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian, kita pindah ke poin kedua. Kita mencintai perasaan mendapatkan sesuatu yang baru. Tidak bisa dipungkiri, belanja bisa memberi kita kepuasan instan. Anda sesuatu tentang membuka paket baru atau mencoba barang-barang baru yang benar-benar membangkitkan. Penelitian dalam jurnal Psikologi and Marketing menemukan bahwa belanja bisa menjadi cara untuk mengelola suasana hati kita dan menghadapi stres. Namun, perlu diingat bahwa kepuasan ini biasanya hanya sementara dan bisa menyebabkan siklus konsumsi yang berulang. Lanjut ke poin ketiga, kita takut kehilangan penawaran yang bagus. Diskon besar atau penawaran terbatas seringkali membuat kita merasa harus segera membelinya. Meskipun kita mungkin tidak benar-benar membutuhkan barang tersebut. Ini adalah apa yang disebut sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Consumer Research, pengecer cerdas sering menggunakan strategi ini untuk memanipulasi konsumen, membuat kita merasa bahwa kita membuat keputusan yang cerdas dengan mendapatkan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Lanjut ke poin keempat, yaitu untuk mengikuti tren. Di zaman media sosial seperti sekarang ini, kita sering merasa perlu untuk selalu update dan kekinian. Barang-barang baru seringkali dianggap sebagai simbol status, dan memilikinya bisa membuat kita merasa lebih percaya diri. Namun yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, apakah kita membeli barang tersebut karena kita benar-benar menyukainya dan merasa butuh, atau hanya karena ingin tampak up to date di mata orang lain. Poin kelima, yaitu kita merasa bosan dan kesepian. Penelitian telah menunjukkan bahwa emosi negatif seperti perasaan bosan atau kesepian dapat mempengaruhi kebiasaan belanja kita. Belanja bisa menjadi semacam terapi, memberikan kepuasan sementara, dan membantu kita melarikan diri dari perasaan negatif. Namun, seperti yang kita tahu, efeknya hanya sementara dan tidak menyelesaikan masalah utama. Poin terakhir, yang keenam, kita berpikir bahwa kita akan menggunakannya nanti. Seberapa sering kali kita membeli barang yang dengan alasan, pasti suatu saat nanti akan berguna. Dan akhirnya, barang tersebut malah terbengkalai. Ini adalah bentuk dari bias optimis, di mana kita cenderung meremehkan
risiko dan overestimate peluang. Jadi, itulah 6 alasan mengapa kita sering membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Memahami ini bukan berarti kita harus berhenti belanja sama sekali, tetapi lebih kepada belajar bagaimana mengontrol impulsif belanja kita dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Ingat, belanja yang cerdas adalah tentang membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kami sangat penasaran dengan cerita dan pendapat kalian. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu ingat bahwa belanja yang cerdas adalah kunci untuk meraih kebebasan finansial. Selamat menjalankan perjalanan finansial.